bertentangan atau ada dalil-dalil yang berbeda. Ada dalil-dalil yang berbeda. Ini aspek dalilnya. Karena beda menilai dalil, karena ada macam-macam dalil, sehingga memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Nah, yang kedua, aspek kedua bukan perbedaan dalilnya. Jadi sumber perbedaan itu ada yang karena dalilnya ya, karena beda dalilnya, sehingga sebahagian menggunakan dalil A, sebagian menggunakan dalil B. Sebagian menganggap sahih, sebagian menganggap dhaif. Yang kedua adalah perbedaan karena penafsiran terhadap dalil. Perbedaan penafsiran dalil. Karena memang dalilnya terkadang sama. Dalilnya terkadang sama. Tetapi menafsirkannya yang berbeda, pengertian yang berbeda. Kenapa? Karena dalil itu sendiri terkadang memiliki redaksi yang mengandung penafsiran yang berbeda. Terkadang suatu dalil mengandung makna yang bersifat mustarok. Apa lafaz mustarok? Dalilnya mengandung lafaz mustarok. Satu lafaz memiliki beberapa arti. Nah, sehingga menimbulkan penafsiran terhadap suatu dalil yang berbeda. Jadi perbedaan itu pada dasarnya karena perbedaan dalilnya, yang kedua karena perbedaan penafsiran dalil. Nah, secara lebih rinci lagi, perbedaan-perbedaan ini, baik perbedaan dalilnya maupun perbedaan penafsiran pada dalil. Secara lebih jauh lagi, secara lebih rinci lagi, disebabkan adanya beberapa hal. Satu, karena perbedaan data dan informasi yang diterima. Jadi ada perbedaan data dan informasi yang diterima. Tidak semua orang memiliki data dan informasi yang sama. Jangankan di zaman sekarang, zaman sahabat saja ya. Umpamanya para sahabat, tidak semuanya sama mengetahui seluruh hadis Nabi. Karena mereka kan berbeda-beda berjumpanya dengan Nabi. Ada orang yang senantiasa berterus-terusan dengan Nabi. Ada yang bertemu Nabinya jarang. Suatu saat Nabi bersabda sesuatu. Maka sahabat A mengetahui. Ketika suatu saat sahabat A tidak bersama Nabi, Nabi menerangkan tentang kasus yang lain. Nah, maka sahabat itu terkadang mengetahui peristiwa A, tidak mengetahui peristiwa B. Demikian pula sebaliknya. Umpamanya perbedaan sahabat Nabi antara Abu Musa al-Ash'ari dengan Umar bin Khattab. Abu Musa al-Ash'ari pernah bertamu kepada Umar bin Khattab. Lalu beliau mengucapkan salam di depan pintunya 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak dijawab lagi. Lalu ngetok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak dijawab juga. Akhirnya ketiga kalinya Abu Musa al-Ash'ari mengetok pintu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak dijawab juga. Akhirnya Abu Musa pulang. Begitu Abu Musa pulang, Umar keluar membuka pintu. Lalu mengejarnya. Hei, kenapa kamu pulang? Gitu. Kata Abu Musa, karena aku mendengar Nabi SAW, kalau kamu minta izin 3 kali ke rumah seseorang, tidak dijawab, ya pulang. Karena Nabi berkata, idasta'dana ahadukum salasan falam yu'dan lahu falyarji.
Kalau seseorang di antara kamu meminta izin bertamu, tidak dijawab 3 kali, pulang saja. Nah, kata Umar bin Khattab, aku nggak pernah mendengar hadis itu. Maka kamu harus bertanggung jawab. Kalau kamu tidak bertanggung jawab, saya akan cambuk kamu. Aku nggak pernah mendengar hadis itu. Akhirnya Abu Musa bin Asy'ari terpaksa nyari orang yang pernah mendengar hadis itu dari Nabi. Karena kalau nggak membawa saksi, dicambuk dia sama Umar. Maka Abu Musa al-Asy'ari mencari sahabat. Alhamdulillah, kemudian ketemulah, yaitu saksinya Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, iya benar, saya juga mendengar waktu itu kan bersama kamu, wahai Abu Musa. Aku mendengar Nabi bersabda, masuk rumah minta izin 3 kali, kalau nggak diizinkan pulang. Nah, jadi adanya perbedaan apa? Perbedaan data dan informasi yang diterima seorang ulama dengan ulama lain, sahabat dengan sahabat lain. Terjadi perbedaan pendapat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah penyebab perselisihan pendapat itu adanya perbedaan penilaian tentang kualitas hadis. Tadi telah disebutkan. Jadi perbedaan dalam keterangan. Perbedaan tentang penilaian kualitas hadis. Sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih, sebagian ulama mengatakan hadis ini maudhu, hadis ini palsu, dhaif. Nah, inilah penyebabnya. Contohnya orang-orang yang sangat gemar melakukan maulidan karena mereka berpegang kepada hadis Nabi. Man addoma maulidi kana ma'i fil jannah. Siapa yang mengagungkan kelahiranku bersamaku di surga. Man addoma maulidi faqad ahabani wa man ahabani faqad ma'iya fil jannah. Siapa yang mengagungkan kelahiranku berarti mencintai aku. Siapa yang mencintai aku berarti bersamaku di surga. Nah, maka ada orang berbondong-bondong melakukan maulidan. Sedangkan sebagian ulama menyatakan di situ memang palsu, nggak ada keterangannya itu. Hadisnya lemah. Bahkan bukan lagi lemah, itu adalah palsu. Tidak ada sanadnya. Nah, itu timbul ikhtilaf, perselisihan. Begitu pula tentang sebahagian ulama mensohihkan hadis kunut subuh terus-menerus. Sebagian ulama mendoifkan. Timbul perbedaan. Kemudian yang ketiga, ikhtilaf itu disebabkan oleh perbedaan titik tolak dalam mengambil suatu kesimpulan. Perbedaan titik tolak dalam mengambil suatu kesimpulan. Nah, terkadang berbeda di dalam titik tolak mengambil kesimpulan, menyebabkan perbedaan di dalam menetapkan hukum, terjadi ikhtilaf. Umpamanya seperti apa? Orang mengucapkan Sayyidina di dalam sholawat dan tasahud sholat, ya kan? Umpamanya sedang sholat membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang baik itu Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mana yang lebih baik? Coba Ilham. Ilham pakai Sayyidina atau tidak? Tidak, Ustaz. Kenapa? Ya, Kan baik mengucapkan Sayyidina. kurang paham juga, Ustaz. Nah, jadi sebahagian ulama berpendapat ucapan Sayyidina itu kan bagus karena dia adalah merupakan adab kesopanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa bersolawat kepada Nabi langsung manggil nama Nabi, tidak memanggil tuanku. Maka sebahagian berpendapat dengan titik tolaknya adab atau kesantunan, kesopanan.
sehingga mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena berpendapat itu kan sopan santun, tidak kasar. Sedangkan sebagian lagi ulama berpendapat ini bukan masalah sopan santun, ini masalah ibadah. Nah, kalau masalah ibadah, jangan pakai kaidah sopan santun, tapi kaidah dalil. Dalilnya tidak pakai sayyidina, tapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, jadi ini perbedaan titik tolak ya, perbedaan titik tolak, perbedaan pandangan dalam mengambil kesimpulan. Yang satu berdasarkan adab kesopanan, yang satu berdasarkan teks hadisnya begitu. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat perbedaan terhadap nas yang telah disepakati kesohihannya. Nah, ini perbedaan di dalam menafsirkannya. Perbedaan dalam memahami maksud suatu lapad atau redaksi dalam dalil. Ini disebut dengan perbedaan pemahaman terhadap nas, dalil. Upamanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat kalau kalian sedang mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Dan jangan pula orang yang junub mendekati sholat kecuali orang yang sedang berada di perjalanan sampai dia mandi terlebih dahulu. Nah, pengertian wala junuban ila abiri sabilin, dan jangan juga yang junub kecuali hanya melewat saja. Itu ada dua penafsiran. Penafsiran pertama bahwa yang junub tidak boleh melakukan sholat sampai dia bersuci, sampai dia mandi. Kecuali kalau sedang safar, boleh dengan tayamum. Sebahagian lagi, fuqaha menafsirkan ayat itu bahwa tidak boleh orang yang junub dekat ke masjid. Nah, jadi dekat ke sholat maksudnya dekat ke masjid. Jadi yang junub tidak boleh dekat ke masjid, tidak boleh lewat masjid, tidak boleh duduk di masjid kecuali lewat saja. Maka jadi timbul perbedaan. Sebahagian berpendapat boleh laki-laki yang sedang hadas besar, wanita yang sedang haid, orang yang sedang junub duduk diam di masjid. Yang nggak boleh itu adalah sholat. Sebahagian lagi berpendapat jangankan sholat, duduk diam saja tidak boleh, hanya boleh lewat ke masjid. Nah, jadi ini timbul perbedaan. Perbedaan penafsiran wala junuban illa abilis sabil. Ini yang disebut dengan perbedaan penafsiran terhadap suatu dalil yang sudah eh, disepakati kesohihannya. Hanya berbeda tentang penafsirannya. Kelima, ini kelima. Terjadi ikhtilaf itu karena perbedaan rumusan dan pendekatan yang digunakan. Perbedaan metode, perbedaan kaidah yang dipakai. Jadi yang kelima ini perbedaan rumusan,
kemudian pendekatan atau kaidah-kaidah dan metode-metode yang dipakai. Nah, perbedaan rumusan dan pendekatan yang digunakan ini atau metodologi ini karena memang ada beberapa kaidah yang dibahas dalam kitab usul fikih. Yang sebahagian ulama mengambil kaidah ini, sebagian mengambil kaidah itu. Sebahagian menggunakan metode ini, sebagian menggunakan metode itu. Nah, jadi perbedaan metodologi. Sebagai contoh, umpamanya hadis tentang larangan minum berdiri. Larangan minum berdiri. Apa hadis larangan minum berdiri? Coba. Larangan minum berdiri. La yashrabanna ahadukum La qa'iman. yashrabanna ahadukum qa'iman. Tidak boleh seseorang di antara kamu minum berdiri. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum berdiri ketika sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian beliau minum air zam-zam sambil berdiri. Nah, gimana tuh cara mengartikannya? Berarti larangan minum berdiri itu haram atau makruh? Rasulullah melarang minum berdiri, tapi Rasulullah pernah minum berdiri. Nah, bagaimana itu cara memahaminya? Maka sebahagian dari para ulama mengartikan larangan minum berdiri adalah haram, mutlak. Kecuali kalau minum air zam-zam ketika tawaf, boleh itu berdiri. Maka siapa yang minum sambil berdiri selain di waktu tawaf adalah dosa, karena dia melanggar yang haram. Nah, ini kan satu pendapat. Maka pernah ada ustadz kehausan sedang berceramah di atas mimbar. Akhirnya dibawakan air minum. Dia minum berdiri, diteriakin sama jamaahnya. Wah, ustadznya minum berdiri tuh. Minum berdiri kan haram. Berarti minum berdiri sama dengan perbuatan syaitan. Akhirnya jamaahnya kabur itu. Karena dia berpendapat minum berdiri itu haram mutlak. Kecuali orang yang sedang tawaf. Yang kedua, mereka menggunakan kaidah kalau ada suatu larangan tapi Nabi sendiri melanggarnya, menunjukkan larangan itu tidak haram tetapi makruh. Nah, maka mereka berpendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang minum berdiri itu bukan larangan haram, itu makruh. Kalau di tempat tersebut memang ada tempat duduknya nyaman, ada tempat duduk yang disediakan. Tapi kalau orang memang nggak ada tempat duduk, mau apa lagi? Masa harus duduk di lumpur atau duduk di jalanan yang kotor? Maka Nabi saja pernah minum berdiri menunjukkan itu tidak haram, itu makruh. Nah, maka pendapat yang kedua ini membolehkan minum berdiri kalau dalam situasi yang tidak baik, tidak normal. Contohnya, ada yang disebut dengan standing party, ya kan? Pesta berdiri. Sekarang kalau masuk ke resepsi-resepsi perkawinan, di gedung, ya, di hall, atau di apa namanya, di hotel, dan lain sebagainya, terkadang nggak disediakan itu tempat duduknya, betul nggak? Terkadang nggak ada kursinya. Betul. Nanti kalau
Kalau nggak ada tempat duduk, akhirnya kamu terpaksa berhaus-haus, berlapar-lapar sampai pulang lagi nggak makan, nggak minum, karena haram makan minum berdiri. Tapi kalau yang berpendapat makruh, oh ini kan dibolehkan karena tidak ada. Ya terpaksalah makan minumnya sambil berdiri tapi bersandar ke tembok. Maka ada yang mengartikan larangan berdiri di situ itu maksudnya sambil berjalan, sambil hilir mudik. Tapi kalau berdiri diam, nah dibolehkan. Nah, jadi ini perbedaan-perbedaan menggunakan kaidah, timbullah ikhtilaf, timbullah ikhtilaf. Nah, kaidah-kaidah ini kan banyak sekali. Kaidah tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kaidah-kaidah riwayat dan diroyah hadis kalau dalam ilmu hadis. Maka inilah rincian daripada terjadinya ikhtilaf. Oleh sebab itu, kamu sekalian sebagai para mahasiswa harus memahami. Nah, maka dari semua ikhtilaf yang terjadi itu, kita wajib berusaha mencari mana yang lebih rojih, yang lebih sahih, yang lebih benar. Karena kalau ikhtilaf sudah diketahui yang mana yang lebih baik, yang lebih rojih, kita malah mengambil yang tidak kuat, yang tidak sahih, berarti kita sengaja mengambil sesuatu pendapat yang lemah atau salah. Maka akan terjerumus kepada perbuatan bid'ah. Terjerumus kepada perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam. Jadi ikhtilafnya ikhtilaf terlarang, ikhtilaf tadodi. Saya kira inilah pembahasan kita ya. Hal yang penting tentang penjelasan al-ikhtilaf wa tafarruq. Maka perbedaan pendapat dalam Islam bukan suatu yang diharamkan, tetapi sesuatu yang dibolehkan. Selama perbedaan pendapat itu tidak menjurus kepada tafaruk atau perpecahan, permusuhan, apalagi saling mengkafirkan, saling memerangi, membunuh sesama kelompok kaum muslimin. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, karena itulah di dalam prinsip persatuan Islam itu kita senantiasa mengedepankan mencari mana dalil yang paling sahih, mana pendapat yang paling rojih, mana hujah yang paling kuat. Tanpa kita harus memvonis, menyesatkan, dan menghukumkan orang-orang lain sebagai orang yang ahlul bid'ah atau orang yang sesat. Kecuali hal-hal yang sudah pasti menyelisihi dalil yang qat'i, menyelisihi pendapat yang sudah disepakati atau ijma. Barulah mereka dikategorikan orang yang menyimpang, orang yang tersesat, orang yang menyelisihi dalil yang qat'i dan ijma, kesepakatan para ulama. Saya kira ini para mahasiswa sekalian, jadi kita baru bisa UTS atau mid semester pekan depan ya, Rabu depan. Kalau untuk hari ini kita masih pembahasan satu pertemuan lagi untuk melengkapi materi-materi yang sudah kita bahas. Tolong materi-materi yang sudah kita bahas itu dipelajari dengan baik, disimpan catatannya yang rapih, dan lebih bagus lagi kalau kamu semuanya sudah membaca atau memiliki kitabnya. Kita memiliki buku pegangannya ini Turukul Istinbat ini ya. Nah, ini ada kitabnya 35.000 di Pak Ikhwan, sekretariat kantor, boleh diambil. Kemudian memang tidak
urutannya persis seperti yang ada di buku ini, tapi kita ambil urutan-urutan pembahasan sesuai dengan keperluan kita. Baik, sampai di sini dulu karena saya juga ada rapat ya, pukul 10. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Coba saya Ustaz, meminta absen hari ini berapa orang yang hadir? Ilham, Anwar, Hadir. Ahmad, Hadir, Imam, Ustaz. Citra, siapa Hadir. lagi? Hanya satu orang Ustadz yang tidak hadir. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir? Ardina Ya. Madani. Ya. Silakan ada pertanyaan, Citra. Ustaz, Afwan tadi nama lain dari istilah ghair makbul apa ya Ustaz? Tadi saya kurang mendengar apa nih Ustaz? Ikhtilaf ghair makbul disebut ikhtilaf tadodi. Ta, dod, alif, dal. Tadodi. Tadodi. Atau ikhtilaf muta'aridoh. Kalau tadi kan ikhtilaf tanawu'i. Tanawu artinya yang beragam. Kalau tadodi artinya yang bertolak belakang. Ta'arud, bertentangan. Ya, ikhtilaf yang bertentangan. Nah, jadi semester 3 ini antum semua saya berharap memasuki tahun yang keempat, tahun yang ketiga ya, maaf ini tahun 2 tahun. Jadi semester 5, semester 5, 6, semester 7, 8. Jadi semester 4, semester 3, 4 tahun ini, tahun depan semester 5, 6. Kita bisa intensif kuliah tatap muka dan juga sudah bisa mulai intensif menerapkan pengantar bahasa Arab secara bertahap ya. Kita ingin ada kegiatan-kegiatan daurah atau muhadharah amah, stadium general, kemudian diskusi yang langsung tatap muka dengan menghadirkan tamu yang native speaker, apakah dari Arab Saudi, dari Palestina, dari Mesir ya, ataupun dari yang lain-lainnya, supaya mulai menghidupkan penggunaan penerapan kebahasaannya. Insya Allah, makanya tidak henti-hentinya Ustadz minta doa dan keseriusan dari kalian semua agar proses pembangunan kita, kampus kita, tahap awal ini bisa selesai bulan Januari, Februari. Nah, jadi di antara Februari kita sudah bisa mulai efektif kegiatan tatap muka di kampus ya. Silakan ada pertanyaan lagi yang lain? Saya Ustaz. Silakan Arwan. Mas soal. Apa pertanyaannya? Ini Ustaz, itu kan kadang-kadang kalau kita lihat apa namanya, bukan melihat ya, mendengar ya, dari sebagian ustadz gitu ya, para balik apa namanya, dai-dai gitu Ustaz. Itu kan Ya. kadang-kadang menyimpulkan suatu hukum itu ada dua Ustaz. Seakan-akan kebenaran itu ada dua gitu. Dan misalkan contoh khususnya persoalan mauludan tadi Ustaz. Nah, ini kan kalau dari fikih perspektif apa namanya persis ya. Itu kan nggak bisa ya, tapi ya. Jadi kebenarannya cuma satu, itu pun kalau lihat di bukunya Kiai Achan Zakir itu ya kayak gitu. Kaidahnya katanya kebenaran itu ada satu gitu. Nah, ini kemudian banyak di fenomena Ustadz, fenomena di para apa namanya kalangan Ustadz itu selalu memunculkan dua apa namanya kesimpulan kebenaran gitu Ustadz. Nah, ini gimana itu cara menyikapinya itu? Jadi begini, kalau dalam masalah-masalah ikhtilaf fiqhiyah, bukan masalah ikhtilaf i'tiqadiyah, ikhtilaf keyakinan akidah. Memang sulit untuk menetapkan
kebenarannya itu mesti satu, mesti salah satu. Kenapa? Karena terkadang di dalam fikih muamalah itu selalu bercampur antara aspek yang benarnya dengan aspek yang salah. Beda dengan dalam hal ubudiyah dan akidah yang pasti itu tidak bisa bercampur benar dan salah. Nah, seperti kasus maulid ini. Kasus maulid. Dari prinsip dasarnya bahwa tidak ada dalil, tidak ada praktek di masa Nabi, sahabat tabi'in. Itu sepakat. Nah, jadi di situ titik sepakat. Tetapi ketika berbicara tentang aspek materi kegiatannya, kemanfaatan yang diambil, kemudian niat kebaikan yang direncanakan, timbullah di situ bercampur baur antara yang salah dengan yang baik. Umpamanya karena di masa kepemimpinan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi ketika menguasai Mesir, di mana Mesir dahulunya dari jajahan Daulah Bani Fatimiyah yang berpaham Syiah. Pusat kerajaan Bani Fatimiyah yang Syiah, di mana mereka biasa melakukan perayaan maulid para imam-imam dan juga maulid kelahiran Nabi SAW. Maka mereka biasa mau perayaan itu bukan hanya kelahiran tapi kematian. Nah, syukur alhamdulillah kita di kaum Ahlus Sunnah tidak ada yang memperingati hari kematian Rasulullah. Kalau di kalangan kaum muslimin justru yang ada adalah haul. Haul itu memperingati kematian. Betul kan? Kalau di masa Rasulullah nggak ada. Nah, maka di kaum Syiah memperingati kematian, wafatnya Husain 10 Muharram. Jadi bukan hanya kelahiran. Nah, tetapi di masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi yang sunnah itu, maka beliau merubah tradisi maulid, tradisi haul itu akhirnya dijadikan sarana untuk menggerakkan semangat perjuangan kaum muslimin. Maka itu yang sering dijadikan alasan Sultan Salahuddin saja melakukan. Nah, padahal beliau melakukan itu sebagai salah satu strategi menggerakkan semangat kaum muslimin melawan penjajahan tentara salib di wilayah Palestina dan Suriah gitu, yaitu Syam. Maka para ulama seperti Imam As-Suyuti, ya, Imam An-Nawawi, As-Suyuti, Ibnu Taimiyah, walaupun mengatakan memang maulid itu bid'ah karena tidak ada contoh dan praktek dari Nabi, tetapi pengamalannya itu mengandung kebaikan. Nah, jadi artinya begitu. Makanya dibuatlah kitab Imam As-Suyuti Maqasidul Hasanah fi Maulid An-Nabawiyah. Jadi tujuan-tujuan yang baik dalam maulid Nabi. Kenapa? Alasannya kan yang dilakukan hanya ceramah. Yang dilakukan hanya nasihat kepada kaum muslimin. Menceritakan sejarah kehidupan Nabi. Menanamkan kecintaan kepada Rasul. Semangat berjihad berjuang. Sama aja dengan pengajian-pengajian yang lain, kegiatan yang lain. Lalu menggemarkan orang untuk bersedekah, membantu menolong orang-orang yang miskin dari dana yang dihimpun di acara maulid itu lalu disedekahkan. Nah, ini memang bercampur antara prinsip ketiadaan contoh, ketiadaan dalil, yaitu kebid'ahan, dengan praktek-praktek yang di dalamnya mengandung kebaikan. Nah, sebab itulah kata Ibnu Taimiyah, dalam bid'ah idhofiyah ini bisa jadi seseorang berdosa karena suatu hal, tetapi mendapat pahala karena hal yang lainnya.
yaitu dia berdosa karena membuat bid'ahnya, tetapi mendapat manfaat pahala dari menggalang orang mencintai Nabi dan mengajak orang bersedekahnya. Nah, inilah akhirnya orang jadi memandang sesuatu kebenaran itu bisa bercampur dengan ketidakbenaran, jadi tidak tunggal. Maka dalam menyikapi masalah-masalah seperti ini, persatuan Islam semampu mungkin dan sebisa mungkin menghindari mencampurkan apa yang ditengarai sebagai sesuatu yang bid'ah dengan sesuatu yang ada manfaat atau kebaikan. Karena kita yakin masih banyak cara lain untuk menggalang kebaikan. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya mayoritas para ulama Islam itu mendua di dalam menyikapi hal-hal yang bersifat bid'ah idhofiyah namanya. Nama itu bid'ah idhofiyah. Karena sebut apa bid'ah idhofiyah? Bid'ah yang bercampur antara tuntunan dan antara yang tidak diperintahkan oleh agama. Demikian itu Anwar ya. Arwan tadi ya, Arwan ya. Taib, satu lagi saya kira kalau ada, tapi kalau tidak ada ya cukup. Jadi besok Rabu depan, nah baru kita melakukan mid semester melalui Google Form ya. Nanti soalnya dikirim di waktunya. Di waktu ujiannya kita jamnya jam ketiga ya. Kalau untuk TS. Saya kira sampai di sini saja. Sekali lagi saya berharap untuk antum semua karena sudah masuk ke semester 3 meningkatkan kesungguhan, keseriusan karena proses kuliah ini semakin ke sini materi kuliah makin sedikit, akan lebih banyak kepada tuntutan untuk praktek, untuk diskusi, kajian, sampai akhirnya penelitian, yaitu skripsi. Nah, sudah mulai banyak menulis. Karena itu nanti harus sudah mulai belajar tulis menulis, membuat karangan-karangan ilmiah, ya. Nah, kita ingin salah satu yang ditekankan di kampus kita ini nanti adalah kemampuan menulis, dan itu tentu harus ada bimbingan langsung praktek, dan ini membutuhkan situasi yang yang nyaman untuk berkomunikasi langsung tatap muka ya. Bagaimana cara menulis, cara meneliti ya, menganalisis. Kemudian di semester 5, 6 itu kan jumlah mata kuliah sudah semakin sedikit. Begitu pula di semester 7, 8 mungkin hanya 1 atau 2 hari saja kuliah itu ya. Karena sudah hampir habis bidang studi. Nah, karena itu tetap tingkatkan semangat, kesungguhan, keseriusan sambil kita semuanya bekerja keras menghadapi situasi Covid ini. Semoga cepat selesai ya, cepat berakhir dan kita bisa melaksanakan perkuliahan dengan tatap muka lebih leluasa lagi. Demikian saya kira. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yahudu biaidina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.